Ya, selamat malam Bapak Ibu, selamat berjumpa dalam program Tanya Jawab dalam paket talk show KIB, Keluarga Indonesia Bahagia. Malam ini saya didampingi oleh Pak Soki. Wah, nama akrabnya Pak Soki, namanya gaul banget ini. Ya, namanya gaul, tapi jabatannya keren loh ya, Ketua STT. Kalau zaman dulu tuh rektor gitu ya, rektor. Tapi setelah itu diganti untuk sekolah tinggi teologi bukan rektor, tapi ketua. Karena kalau rektor itu untuk sebuah perguruan tinggi di mana banyak fakultas dan satu fakultas banyak jurusan. Nah, maka kepalanya rektor. Tapi sekolah teologi kan kadang cuma bukan fakultas ya, cuma 2 jurusan, 1 jurusan gitu. Jadi akhirnya ketua STT. Tapi ya bagaimanapun juga mengepalai sekolah tinggi teologi STT Jafri, di mana ada program magister. Ya, kalau menjadi ketua STT dan ada program magister teologi pasti Pak Soki seorang dokter dong ya Pak. Pasti, kalau nggak bisa jadi ketua STT. Sudah dokter ya, Anda bisa lihat dari rambutnya. Sudah mengalami pencerahan Pak Jarod. Aduh, ya kita bercanda sebentar, habis kalau enggak nih ngadepin kasus ini kan kita bisa pusing Pak. Betul. Tapi ngomong-ngomong Pak Jarod ini nggak kelihatan muka ya, apakah di saya atau di semua ya? Kenapa? Saya tidak bisa lihat Pak Jarod dan semua. Oh, iya, yang kelihatan cuma saya aja. Saya dan Bapak aja berdua. Ya, tidak kelihatan juga. Barangkali saya punya jaringan yang tidak unstable. Oh, tapi Bapak kelihatan kok, tenang aja. Oke, baik, baik Pak. Baik. Yang rekamnya kan di saya. Oke, sip Pak. Jangan-jangan Bapak kacamatanya kebalik Pak. Aman Pak, aman. Kadang Pak Dokter itu kan kadang-kadang terbalik ya. Ya, tapi saya dokter juga Pak. Ya. Oke, ya kalau saya pangkalan datanya jadi saya dosen teologi ya, tapi pangkalan data saya justru saya tercatatnya di Kalimantan Pak. Oh begitu ya Pak. Pak Samuel Kusuma di IKB, Institut Kristen Borneo. Nah dia izinnya institut Pak. Jadi memang dia mempersiapkan diri untuk beberapa fakultas. Dia punya impiannya kayak apa namanya itu di Amerika tuh yang awalnya dari sekolah teologi tapi sekarang jadi universitas yang terkenal. Seminari. Seminari. Lupa blank. Okay. Oh yang Harvard itu Harvard itu kan dulunya sekolah Alkitab ya. Ya, Cambridge University juga akhirnya berkembang menjadi universitas yang saya sempat tanya Pak Samuel, Pak kenapa izinnya institut? Kan impian saya kayak Harvard, mantap. Tapi dulu Jeffrey Jakarta juga institut Pak, institut. Mantap. Ya. Ya, jadi institut kemudian tahun 2010 diminta untuk kembali ke sekolah teologi, bahkan beberapa yang institut dikembalikan ke sekolah teologi. Kemudian muncul lagi, kembali lagi. Jadi seperti I3 kasusnya itu seperti Jeffrey Jakarta juga begitu. Oh, oke. Kalau mungkin belum sempat buka beberapa fakultas diminta ke STT ya, tapi izinnya padahal sempat izin institut. Ya. Iya, institut dulu. Iya, itu kasusnya dulu. Oke Pak, sekarang kita masuk pertanyaan. Kasus. Ini agak panjang. Saya baca pelan-pelan ya. Kasus yang ditanyakan untuk kita bahas malam hari ini. Saya mau tanya perihal perilaku dan cara menangani anak laki-laki usia 8 tahun korban perceraian. Anaknya tinggal 2 minggu sama mamahnya, 2 minggu sama papahnya. Dulunya begitu. Dan komunikasi orang tuanya kurang baik. Ya, namanya sudah bercerai gitu ya. Papanya kurang bisa berkata-kata kalau mamanya sibuk bekerja. Ini dulunya ya. Sekarang udah lebih masalahnya sudah lebih masuk lebih dalam lagi. Sekarang papanya menikah lagi dan istri barunya hanya mengizinkan 1 kali ketemu anaknya. Kalau dulu 2 minggu sama papahnya, 2 minggu sama papahnya. Sekarang hanya 1 kali ketemu anaknya. Jadi 1 hari gitu ya. Selebihnya sama. Nah, selebihnya ternyata sekarang ini
Jadi waktu 2 minggu yang seharusnya bersama papanya, dia habiskan bersama bibinya, bersama saya. Jadi yang bertanya ini rupanya tantenya. Jadi anaknya sekarang bersama dengan tantenya, karena dia lebih suka di tempat saya daripada di tempat mamahnya. Oh, jadi anak ini orang tuanya bercerai, sempat 2 minggu papa, 2 minggu mama, lalu papahnya menikah lagi, udah sekarang malah sama tantenya. Kadang dia merengek minta ditemani papanya. Sesekali waktu libur. Tapi waktu papanya datang, ngajak beraktivitas, anaknya nggak mau apa-apa, nggak ada ide mau apa, ujung-ujungnya marah sama papanya, merasa nggak diperhatikan. Pertanyaannya, saya sebagai tante, bibi, harus bagaimana? Oh, ini korban perceraian. Sudah bercerai, ini anaknya. Berarti ini tantenya bertanya, gimana saya cara menangani anak korban perceraian seperti ini? Iya, silakan Pak Soki. Apakah ada tantenya di ruang Zoom ini atau di mana, Pak? Apakah Tuh, saya nggak bisa ngelihat nih login apa enggak. Atau saya tunggu nanti kalau dia muncul di chat gitu ya. Malah kadang ya, oke. Oke Pak, ya saya mau memastikan saja karena berkaitan dengan apa yang kita bicarakan tentu bisa membantu langsung untuk eksekusi begitu, bagaimana caranya. Ya. Tentu memang tidak gampang karena ini berkaitan langsung dengan perceraian dan ini kasus-kasus perceraian yang kita amati di lapangan bahwa itu berdampak pada kondisi psikologis anak yang kemudian menjadi labil. Bahkan ada kecenderungan seperti yang terjadi dalam kisah ini bahwa di awal dia mau bertemu dengan ayahnya, kemudian setelah terpenuhi, lalu menjadi terbalik, merasa tidak diperhatikan dan sebagainya. Jadi ini umur 8 tahun yang sangat riskan sekali karena benturan psikologis terhadap perceraian orang tua itu sangat besar sekali. Yang saya lihat bagaimana pun perceraian itu memang dampaknya yang luar biasa bagi tidak hanya bagi keluarga suami istri dan teristimewa bagi anak yang kemudian anak itu pun itu secara umur belum cukup matang untuk memahami apa yang sedang terjadi karena umur 8 tahun itu kalau tidak salah itu sudah kelas 3 SD dan itu tentu mengalami kesulitan untuk menalar apa yang sedang dialami, apa yang sedang terjadi, dan tentu umur-umur yang seperti ini membutuhkan perhatian orang tua yang intens. Sesungguhnya itu yang diharapkan oleh anak ini dan itu yang menyebabkan kemudian anak menjadi labil, anak menjadi tidak menikmati apa yang sedang dihadapi ketika orang tuanya atau ayahnya bersama-sama dengan dia. Jadi menurut saya kalau ada tantenya di sini adalah memang perlu terus membantu anak ini secara psikologi, kemudian komunikasi yang tentu harus didasarkan pada bagaimana dia bisa bertumbuh secara emosional dan juga bisa memahami bagaimana Tuhan mengasihi dia karena bagaimanapun dia tidak mengalami yang namanya kasih sayang orang tua yang kemudian terganggu karena perceraian dan itu perlu pihak lain atau tante atau bibi yang menceritakan ini untuk membantu dia. Memang tidak gampang untuk bisa memulihkan kembali keluarga ini karena sudah bercerai kemudian menikah lagi dan itu sangat kompleks, bertambah kompleks. Ya, tidak ada solusi yang instan dapat dipulihkan kembali. Walaupun kita sebagai orang percaya, saya yakin bahwa kita semua yang hadir di ruang Zoom malam hari ini, kita yakin pertolongan Tuhan, keajaiban Tuhan, mukjizat Tuhan terjadi. Tetapi dalam kasus ini barangkali agak sedikit berat. Ya, yang menjadi fokus sekarang ini bagaimana
anak dapat mendapatkan asuhan yang cukup dari pihak keluarga dekat atau tante, ya, dan berharap bisa menjadi orang tua asuh yang baik bagi anak anak tersebut untuk membesarkan dalam kasih sayang. Ya, jadi barangkali itu yang pertama, dan yang kedua tentu harus juga memberi atau membangun komunikasi dengan orang tua. Ya, saya pikir ini orang tua yang tentu perlu memahami secara psikologis, spiritual bagaimana anak ini bisa bertumbuh. Ya, dan kalau mungkin yang dekat adalah ayah, sentuhan atau dialog dengan orang tua atau ayah ini bisa secara intens dilakukan supaya anak umur 8 tahun ini bisa bertumbuh di dalam anugerah Tuhan. Ya, jadi sekali lagi memang tidak gampang, tetapi perlu orang-orang dekat, perlu keluarga dekat untuk menjadi orang tua asuh yang baik bagi keluarga ini. Ya, jadi saya pikir itu yang perlu ditempuh menurut saya, Pak Jarod dan Bapak Ibu serta tante atau bibi yang menceritakan kisah ini. Saya percaya bahwa Tuhan akan menolong. Ya, jadi itu untuk sementara Pak Jarod, nanti saya bisa tambahkan kalau misalnya ada kesempatan. Iya, terima kasih Pak Soki. Hadir juga di tengah-tengah kita Pak Erik Kristianto, Gembala dari GBI PPL di Bandung, juga termasuk anggota Keluarga Indonesia Bahagia. Ya, silakan Pak Erik untuk menambahkan. Masih di mute, ya. Ya, oke, nah, ya. Terima kasih Pak Jarod. Ya, Pak Soki, terima kasih juga tadi buat penjelasannya, luar biasa sekali. Sama-sama Pak Erik. Ya, saya ingin menambahkan saja sedikit bahwa menurut saya ini anak cukup kasihan ya Pak ya, karena orang tua berpisah, ya, dan kemudian ibunya terlalu sibuk bekerja, dan kemudian setelah waktu bercerai, komunikasi kurang baik di antara mereka, bahkan sekarang ayahnya sudah menikah lagi, sehingga ini kesempatan untuk suami istri dipulihkan lagi dari perceraiannya mungkin sangat kecil sekali gitu ya. Nah karena itu menurut saya, meskipun kita nggak bisa mendahului Tuhan ya, tapi menurut saya ini adalah bibinya memang harus mau Pak untuk menjadi pengganti dari kedua orang tuanya. Karena dari paparan tadi kan dikatakan anaknya ini kalau bersama dengan ibunya sendiri juga kurang nyaman, dan dengan ayahnya juga sekarang pun hanya bisa seminggu sekali ya, dalam 2 minggu sekali, tadinya 2 minggu sekarang hanya sekali dari 2 minggu itu, ya kan. Dan kalau ketemu pun mungkin komunikasi juga kurang baik karena ayahnya kurang bisa berkata-kata gitu. Nah karena itu ini mungkin pertanyaannya sebagai seorang bibi apa yang harus bertindak, bagaimana harus bertindak menolong anak ini, artinya ya sang bibi ini harus mau mengorbankan waktunya dalam 2 minggu kurang sehari itu untuk memberikan waktu yang terbaik buat keponakannya ya. Meskipun mungkin sang bibi sendiri punya tanggung jawab keluarga juga, mungkin punya tanggung jawab kehidupan juga, tapi ini kalau misalnya sang bibi mau menolong anaknya adalah dengan memanfaatkan waktu 2 minggu kurang sehari itu untuk benar-benar memberikan kasih kepada anak ini, Pak. Ya. Saya ada seorang ibu pernah cerita, dia punya kakak ipar. Ya, kakak ipar ini waktu melahirkan anak yang kedua, dia sama anak yang pertama itu jadi bengis sekali, Pak. Karena mungkin bisa dimaklumi si ibu ini repot dengan anak bayi, sedangkan mungkin anak yang pertama mungkin juga mungkin masih kecil juga, jadi banyak rewel, banyak ini itu. Jadi kadang-kadang kalau dia sudah kecapean, dia sudah marah, itu bisa sampai menyiksa anak pertamanya gitu. Nah, ibu ini melihat kakak iparnya seperti itu, seringkali dia ngambil bagian, Pak. Ya kalau misalnya dia sedang ada di situ, ada di rumahnya sang kakak ipar, sang kakaknya, atau kakak iparnya ada di rumahnya dia, ya waktu sang kakak ipar ini keras sekali kepada anak pertamanya, maka
si ibu ini yang ambil bagian, dia yang menangani anak yang pertama ini. Ya, sehingga dia bisa istilahnya membalut luka, dia bisa mengasihi anak ini sehingga anak ini nggak sampai terlalu pahit dengan perlakuan ibunya gitu. Nah, karena itu yang terbaik adalah sang bibi harus benar-benar menggunakan waktu 2 minggu kurang sehari ini. Yang pertama untuk apa? Yang pertama ya dia untuk memberikan kasih, Pak, ya. Dan memberikan kasih ini saya percaya sebagai anak Tuhan kita harus memperkenalkan Tuhan kepada keponakannya ini yang meskipun masih berusia 8 tahun ya, tapi saya percaya kalau dia bisa mengenal Tuhan di usia kecilnya ini, sejak dia usia masih 8 tahun ini, saya percaya Tuhan akan menolong dia untuk melalui masa-masa yang nggak mudah di masa kecilnya. Ya, sang bibi mungkin harus memperkenalkan Kristus kepada dia, sang bibi mungkin harus memulihkan citra dirinya, Pak, bahwa pasti dia terluka dengan hal ini, ya, dan sang bibi harus bisa memberikan pengertian kepada anaknya, keponakannya ini bahwa meskipun dia mengalami hal seperti itu, pasti ada anugerah Tuhan dalam masa depannya. Ya, dan biasanya ini untuk menghindari supaya jangan sampai nanti di waktu dia dewasa dia punya citra diri yang kurang baik, Pak. Gitu. Nah, kemudian hal yang selanjutnya adalah dalam waktu yang 2 minggu itu harusnya sang bibi harus mengajak anak ini untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, saya percaya mungkin orang tuanya nggak bisa berperan dalam hal ini, ya, dalam hal ibadah saya juga kurang tahu, tapi sang bibi ini saya percaya dia pasti anak Tuhan, orang Kristen, dan harusnya dia gunakan waktu-waktu bersama dengan dia untuk banyak datang kepada Tuhan, baik melalui pelayanan pribadi sang bibi, ya, katakanlah dia harus melayani sang keponakannya ini harus bisa lahir baru, ya, mengenal Tuhan sejak masa kecilnya, memperkenalkan firman, menceritakan Alkitab, ya, menceritakan kisah-kisah Alkitab, ya, termasuk harus pergunakanlah waktu itu untuk menumbuhkan tentang citra dirinya, dan tentunya harus bawa dia ke gereja, Pak, untuk anak ini bisa bertumbuh, kenal Tuhan, dan dia juga punya teman-teman yang mungkin ya bisa membawa keceriaan, kebahagiaan dalam kehidupannya. Mungkin itu aja yang bisa saya tambahkan, Pak. Oke, terima kasih Pak Erik. Saya akan menambahkan dari cerita di Alkitab. Tentu, tapi ada sedikit berbeda soal anaknya. Tapi sama-sama seorang bibi mengasuh keponakan. Ya, cuma ini bukan korban perceraian, tapi anak korban pembantaian, di mana ayah ibunya dibantai, dibunuh habis, bahkan kakak-kakaknya dibunuh habis. Itu kisah ada di 2 Raja-Raja pasal 11, yaitu keluarga Ahasia. Ya, ketika terjadi kudeta, maka satu keluarga dibunuh habis. Lalu ada seorang tante, ya, saudara perempuan Ahasia, namanya kan Yoseba. Nah, Yoseba ini menculik, menyelamatkan. Siapa yang diambil? Yoas. Nah, jadi ini ada tante yang mendidik seorang anak. Saya percaya anak ini mendapat figur ibu dari tante yang merawat dia, yang mengasuh dia. Jadi tante Yoseba ini, gitu ya. Nah, terus figur ayahnya dapat dari mana? Kalau kita lompat ke 2 Raja-Raja pasal 12, maka Yoas ini ya paling enggak sampai dia umur 40 tahun itu ditulis luar biasa. 2 Raja-Raja pasal 12 itu kan dikatakan Yoas menjadi raja pada waktu dia berumur 7 tahun. Tentu raja secara figur, operasionalnya Yoyada. Sampai dia dewasa, lalu dia menjadi raja sampai umur 47. Karena dikatakan selama 40 tahun Yoas memimpin bangsa Israel. Dan dia melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Nah, tapi belum titik tuh. Yoas melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, koma. Ya, selama Imam Yoyada mengajar dia. Memang Yoas akhirnya melakukan kesalahan. Waktu dia merasa dewasa, pinter, sukses, dia nggak dengar Yoyada lagi. Dan kesalahan Raja Yoas, cerita di Alkitab adalah dia menunjukkan barang-barang emas Yerusalem kepada Raja Hazael dari Syria. Dan itu membuat akhirnya bangsa Israel diserang dan
perkakas bait Allah, emasnya diangkut semuanya. Nah, itu kesalahan Yoas. Tapi cukup menarik bahwa dia sempat 40 tahun ditulis melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Dan tidak banyak raja Israel itu yang memerintah 40 tahun. Musa, Nabi 40 tahun, Daud 40 tahun, lalu beberapa raja saja, selebihnya 3 tahun, kudeta, 7 tahun, mati, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi Yoas termasuk raja yang hebat. Dan dia dididik oleh Yoseba. Nah, yang menarik bagi saya adalah kalimat bahwa Yoas melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan selama Imam Yoyada mengajar dia. Artinya, Tante Yoseba ini mendidik keponakannya dengan mempertemukan Yoas kecil ini dengan bapak rohani. Jadi kita di Alkitab melihat ada beberapa orang yang tidak diasuh oleh si ayah, tapi oleh bapak rohani. Samuel oleh Imam Eli. Paulus bilang sama Timotius, Timotius, aku ini bapakmu. Paulus bilang sama orang di Korintus, makanya ada ayat di Korintus, kamu boleh punya banyak nabi, banyak rasul, tapi akulah bapakmu di dalam Kristus. Jadi siapa yang membuat orang itu lahir baru, itulah bapak rohaninya. Nah, memiliki figur bapak rohani ini penting. Seandainya misalnya, ya bapaknya si anak ini sudah kawin lagi, mau diarepin juga mungkin udah nggak bisa diarepin banget. Istrinya melarang ketemu anaknya. Makin diarepin, makin kecewa. Kecewa itu karena harapan tidak dipenuhi. Saya menyarankan sebuah langkah yang sedikit radikal dalam arti udah cari bapak baru dalam arti bapak rohani. Ya, kayak Timotius ketemu Paulus. Saya nggak tahu bapaknya Timotius di mana, ya nggak ada ayatnya. Saya nggak bisa ngarang ayat gitu kan. Yang ada adalah Paulus bilang kepada Timotius, aku ingat iman yang hidup pada ibumu. Nah, saya nggak tahu bapaknya mati atau tidak berperan, tapi Paulus menjadi bapak rohani Timotius. Imam Eli menjadi bapak rohani Samuel. Dan Yoyada menjadi bapak rohani bagi Yoas yang memang bapaknya nggak ada atau tidak berperan. Jadi bisa ada tapi nggak berperan, ya seperti Elkana karena memang mereka menyerahkan anaknya kepada Imam Eli. Tapi bisa tidak ada. Nah, ini menurut saya cukup penting bagi ibu yang bertanya ini, yang sebagai seorang tante dan ikut menangani anak korban perceraian, carikan dia figur ayah rohani, supaya dia tidak keburu mengambil keputusan bahwa menikah itu nggak enak, menikah itu menyakitkan, bahwa ayah itu jahat, ya pergi kawin lagi, sehingga akhirnya dia melakukan generalisasi bahwa laki-laki tidak baik. Nah, kalau dia mendapat contoh teladan, syukur tante sendiri keluarganya baik, ya suami istri baik, mesra depan ponakan nggak apa-apa, sehingga dia bisa melakukan logikanya, oh tidak semua keluarga, tidak semua pernikahan itu rusak, gitu ya. Ada pernikahan yang baik, sehingga jangan sampai korban perceraian itu bisa jadi dua, binal seksual atau frigid seksual, tergantung kesan apa yang dia dapatkan. Nah, itu bisa ditolong dengan hadirnya figur, karena kan manusia itu sebenarnya diciptakan seperti rupa dan gambar Tuhan. Tapi dosa kan membuat rupa dan gambar itu rusak. Maka yang ada kelamin. Lalu figurnya kosong. Nah, figur ini kan orang bertumbuh. Mulai sebenarnya terutama mulai remaja, 10-12 tahun, dia mulai mencari jati diri. Jati diri itu bagaimana dia mengisi figurnya dengan figur teladan yang mau dicontoh. Nah, kalau figurnya kosong, berbahaya. Tapi ketika dia menjumpai teladan-teladan figur-figur, itu akan mengisi kekosongan figur ini. Figur itu menjadi arah pertumbuhan kedewasaan psikologi. Jadi ini umurnya baru 8 tahun, menurut saya bagus ya, kalau udah keburu remaja, SMA, menjadi anak angkat, banyak anak angkat bermasalah karena proses imitating, proses jati diri, proses pembentukan kedewasaan psikologi ini terputus tanpa kehadiran sebuah figur. Ya, nah itu yang kita bisa berikan jawaban untuk 3 pertanyaan pada hari ini.